Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari materi pada video sebelumnya, yaitu bab 3 relasi dan fungsi. Bersama Ibu Eda, SMP Negeri 21 Makassar. Pada video kali ini, kita akan masuk pada pembahasan bagian yang keempat, yaitu korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi yang memetakan setiap anggota pada himpunan A kepada tepat satu anggota pada himpunan B dan juga sebaliknya. Jika banyak anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B, atau NA sama dengan NB sama dengan N, maka banyaknya fungsi korespondensi 1-1 yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah N faktorial. N faktorial itu sama dengan N dikali N kurang 1 kali N kurang 2 dikali dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Contoh misalnya, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Maka NA sama dengan 4. Himpunan B anggotanya A, B, C, D. Maka NB atau banyaknya anggota dari himpunan B itu sama dengan 4. Maka banyaknya korespondensi 1-1 dari himpunan A ke himpunan B adalah 4 faktorial, yaitu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Oke, seperti caranya ya. Nah, sekarang kita masuk ke aturan korespondensi 1-1. Yang pertama, domain dan kodomain tidak boleh bercabang. Kemudian, aturan yang keduanya, domain dan kodomain tidak boleh kosong. Perhatikan contoh berikut ya. Di sini ada himpunan A, anggotanya 1-4, himpunan B, anggotanya A sampai D. Nah, 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan B, 3 dipasangkan dengan C, dan 4 dipasangkan dengan D. Himpunan A ini, atau himpunan yang pertama disebut, itu sebagai domain. Kemudian himpunan B, atau daerah yang dituju, ini adalah kodomain. Nah, kalau kita lihat aturan korespondensi 1-1, maka gambar diagram panah ini memenuhi syarat disebut sebagai korespondensi 1-1. Karena yang pertama, domain dan kodomainnya tidak ada yang bercabang. Kemudian domain dan kodomainnya juga tidak ada yang kosong. Berarti gambar diagram panah ini adalah gambar korespondensi 1-1. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk lebih memahami lagi apa itu korespondensi 1-1 dan yang bagaimana yang bukan korespondensi 1-1, mari kita lihat contoh-contoh berikut. Nah, di sini ada contoh yang pertama, himpunan A itu anggotanya 3, kemudian himpunan B anggotanya juga 3. Ini masing-masing kalau kita lihat pasangannya hanya 1. Berarti gambar yang pertama ini adalah korespondensi 1-1. Nah, gambar yang di sampingnya, himpunan A anggotanya 3. Himpunan B anggotanya juga 3. Nah, ternyata kalau kita lihat gambarnya di sini ada anggota dari himpunan A atau domain ini yang tidak punya pasangan. Ya, juga sebaliknya di kodomain ada C yang tidak punya pasangan. Berarti gambar ini bukan korespondensi 1-1. Nah, pada gambar kedua, himpunan A anggotanya 3, himpunan B juga anggotanya 3. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ini semuanya punya pasangan dan pasangannya hanya 1. Berarti untuk gambar ini adalah korespondensi 1-1. Gambar di sampingnya, himpunan A anggotanya 3, himpunan B anggotanya ada 4. Kalau kita lihat dari gambar, domainnya ini semua punya pasangan dan pasangannya 1, betul ya? Itu sudah memenuhi syarat. Tapi pada kodomain ada satu anggota yaitu C ini yang tidak punya pasangan. Berarti gambar ini bukan korespondensi 1-1. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, himpunan A anggotanya 4.
himpunan B juga anggotanya 4. Kalau kita lihat gambarnya, ini semuanya pasangannya hanya 1. Ya, semuanya terpasangkan dan pasangannya hanya 1. Berarti untuk gambar yang ketiga ini adalah gambar korespondensi 1-1. Nah, sedangkan gambar yang ada di sampingnya, himpunan A itu anggotanya 3. Himpunan B anggotanya 4. Dari jumlah anggota ini sudah tidak sama. Berarti kalau kita lihat, 1 berpasangan dengan A, 1 juga berpasangan dengan C. Di sini sudah ada cabang. Berarti untuk gambar ini bukan korespondensi 1-1. Oke, di gambar yang keempat, himpunan A ini anggotanya 4. Himpunan B juga anggotanya 4. Kalau kita lihat, ini masing-masing ini hanya dipasangkan dengan 1. Jadi pasangannya hanya 1, berarti gambar ini adalah gambar korespondensi 1-1. Nah, gambar yang ada di sampingnya, himpunan A itu anggotanya ada 4. Himpunan B anggotanya 3. Nah, dari jumlah anggota sudah tidak sama. Kalau kita lihat, 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan B, 3 juga dipasangkan dengan B. Berarti kalau kita lihat di sini sudah ada cabang. Sudah ada cabang ya. Jadi ini kodomennya ini sudah bercabang. Berarti untuk gambar ini juga bukan korespondensi 1-1. Ya, seperti itu ya, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan B anggotanya A, B, C. Pertanyaannya bagian pertama, berapa banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin terjadi? Bagian B, gambarlah diagram panah yang menunjukkan korespondensi 1-1 dari himpunan A ke himpunan B. Bagaimana menyelesaikannya? Mari kita simak penyelesaiannya berikut ini. Untuk bagian A, diketahui himpunan A itu anggotanya tadi adalah 1, 2, 3. Maka NA atau banyaknya anggota dari himpunan A itu sama dengan 3. Kemudian himpunan B anggotanya adalah ABC. Maka NB atau banyaknya anggota dari himpunan B itu adalah 3. Banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin terjadi adalah kalau anggotanya 3 berarti dihitung dengan ya, rumusnya adalah 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 atau hasilnya sama dengan 6. Jadi banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B adalah 6. Oke, seperti itu caranya ya. Sekarang kita lanjut ke bagian B. Diagram panah yang menunjukkan korespondensi 1-1 dari himpunan A ke himpunan B adalah, nah sekarang kita lihat di sini ada 6 gambar yang merupakan gambar korespondensi 1-1 yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Kita bisa lihatlah gambar yang pertama, ini masing-masing pasangannya yang 1. Gambar yang kedua juga seperti itu. Gambar yang ketiga juga masing-masing pasangannya hanya 1. Gambar keempat seperti itu juga. Gambar kelima dan keenam juga semuanya ini hanya berpasangan dengan 1 ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari domain ke kodomainnya ini masing-masing hanya mempunyai 1 pasangan ya. Jadi seperti tadi yang kita hitung dengan menggunakan rumus, hasilnya ada 6 ya. Gambarnya juga betul ya, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, seperti caranya ya. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di antara diagram panah di bawah ini, manakah yang menunjukkan korespondensi 1-1 dari himpunan A ke himpunan B? Jadi di sini ada 4 gambar yang diberikan. Kita disuruh menentukan mana sih gambar ini yang merupakan korespondensi 1-1 dari himpunan A ke himpunan B. Sekarang mari kita lihat satu persatu ya. Nomor 1, gambarnya himpunan A ini anggotanya ada 5. Kemudian himpunan B anggotanya juga ada 5. Kalau kita lihat di sini untuk gambar yang pertama, masing-masing ini pasangannya hanya 1. Ya, kita lihat domain ini habis terpasangkan, pasangannya hanya 1. Begitupun sebaliknya dengan kodomainnya tidak ada cabang. Ya, berarti gambar yang pertama ini adalah betul merupakan korespondensi 1-1. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Himpunan A anggotanya 3, himpunan B juga anggotanya 3. Kalau kita lihat di sini masing-masing juga ya pasangannya hanya 1. Berarti gambar yang kedua juga ini merupakan
korespondensi satu-satu. Betul ya? Nah, di gambar yang ketiga, himpunan A-nya anggotanya 3, himpunan B anggotanya 4. Nah, dari jumlah anggota ini sudah tidak sama, sudah berbeda. Kalau kita lihat juga gambarnya, 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan B, 3 dipasangkan dengan D. Kalau ini betul ya, dia memenuhi syarat fungsi. Karena anggota domain sudah habis terpasangkan dan pasangannya hanya 1. Tapi, kalau kita lihat di kodomain, di sini ada 1 anggotanya yaitu C yang tidak punya pasangan. Berarti untuk gambar yang ketiga ini dia bukan merupakan korespondensi satu-satu. Oke, gambar yang keempat, himpunan A anggotanya 3, himpunan B anggotanya ada 4. Kalau kita lihat gambarnya, 1 ini dipasangkan dengan A, 1 dipasangkan dengan C. Berarti untuk anggota dari domain ini yaitu 1, pasangannya sudah 2 pada daerah kawan. Maka untuk syaratnya dia sudah tidak terpenuhi, ya. Jumlah anggota juga tidak sama, maka untuk gambar yang keempat ini bukan korespondensi satu-satu. Seperti itu caranya ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Manakah di antara himpunan pasangan berurutan berikut ini yang merupakan korespondensi satu-satu? Jadi di sini ada 4 HPB, ya. Dan, mari kita lihat satu persatu. Bagian A 1,P, 2,Q, 3,P. Nah, domainnya adalah 1, 2, 3. Berarti domainnya tidak ada yang sama. Berarti betul ya? Domainnya tidak yang sama berarti tidak betul. Nah, sekarang kita lihat daerah hasilnya. Daerah hasilnya P, Q dengan P. Ternyata di sini ada yang double. Karena ada yang double berarti untuk HPB ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Oke. Ya. Nah, untuk gambar yang bagian B, untuk himpunan pasangan berurutan yang bagian B ini, kita lihat domainnya. Domainnya adalah A, B, A. Ternyata di sini juga double. Ada yang double ya. Double. Ini A-nya double. Berarti kalau sudah ada yang double, maka dia sudah bukan korespondensi satu-satu. Sekarang kita lihat bagian C. Domainnya 5, 6, 7. Tidak ada yang double. Berarti memenuhi syarat tadi ya. Yang pertama, kita lihat lagi daerah hasilnya. 6, 7, 5. Ini juga tidak ada yang double, tidak ada yang sama. Maka untuk bagian C, dia merupakan korespondensi satu-satu. Sekarang kita lihat bagian D. Domainnya adalah 1, 2, 3. Kodomainnya atau daerah hasilnya kita lihat dulu ya. Daerah hasilnya ini 1, 2, 3. Ini juga tidak ada yang double ya. Daerah hasilnya jadi domain, daerah asal, dan daerah hasilnya tidak ada yang double. Berarti untuk HPB bagian D ini betul merupakan korespondensi satu-satu. Oke, sekarang kita masuk ke tugas yang ke-8. Nah, ini tugas ke-8 yang akan kalian kerjakan. Semoga dengan menyimak materi dari video pembelajaran tadi, kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Jangan lupa tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Sampai di sini video pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.